Bayangkan, para turis dari satu negara berhasil mengubah sistem bandara dasar itu sendiri. Kini, sebuah revolusi senyap sedang terjadi di Sydney, Australia, membalikkan norma-norma lokal secara fundamental. Mereka seolah-olah penjelajah waktu dari masa depan. Staf lokal tercengang oleh disiplin mereka yang melebihi militer dan ketelitian bak AI. Pengaruhnya begitu besar hingga terjadi situasi aneh di mana turis dari negara lain mencoba berpura-pura menjadi mereka. Namun, penduduk setempat sepakat mengatakan, yang asli bisa dibedakan hanya dalam 3 detik. Mengapa hanya mereka yang begitu istimewa? Mengapa staf bandara secara sukarela mulai mempelajari bahasa mereka? Ketika Anda mengetahui jawabannya, Anda pasti akan merinding pada kekuatan tersembunyi yang dimiliki negara Indonesia. Mari saksikan realitas luar biasa yang sedang terjadi di Bandara Sydney. Orang Indonesia yang asli bisa dibedakan dalam 3 detik. Seluruh Australia terkejut dengan karakteristik wisatawan Indonesia yang disaksikan oleh seorang reporter Sydney di bandara. Alasan sebenarnya mengapa staf bandara secara spontan mulai belajar bahasa Indonesia. Saat ini, situasi darurat sedang terjadi di Bandara Sydney. Ketika mereka muncul, suasana bandara benar-benar berubah. Dikatakan bahwa wisatawan Asia yang tidak dikenal ini mengguncang seluruh Australia. Namun, baru-baru ini terjadi sesuatu yang lebih mengejutkan. Orang-orang dari Tiongkok dikatakan mulai meniru mereka. Tetapi, yang palsu bisa dibedakan dalam 3 detik. Tampaknya yang asli memiliki DNA yang berbeda. Metode khusus untuk membedakan yang asli dan palsu telah muncul di mana-mana. Dari bandara hingga tempat wisata dan maskapai penerbangan dikatakan bersaing untuk mendapatkan rute ini. Apa sebenarnya yang membuat mereka begitu istimewa? Dan mengapa orang-orang dari Tiongkok mencoba meniru mereka? Saya Charlotte, seorang reporter yang telah bekerja selama 20 tahun di Sydney Morning Herald. Hari itu, saya tidak pernah bermimpi bahwa hidup saya akan berubah total. Itu terjadi pada pukul 8.15 pagi, ketika saya sedang menyeruput flat white di sebuah kafe dekat stasiun Circular Quay. Gedung Opera House yang terlihat di luar jendela masih indah, dan semuanya tampak damai. Saat itu telepon berdering. Seketika melihat nama yang tertera di layar, tulang punggung saya merinding. Brandon, Kepala Departemen Operasi Bandara Kingsford Smith. Dengan karir 20 tahun, Brandon tidak akan pernah menelepon saya langsung di pagi hari, kecuali ada sesuatu yang sangat penting. Reporter Walker, suaranya bergetar, segera datang ke bandara. Brandon yang saya kenal adalah orang yang tenang bahkan jika mesin pesawat terbakar. Jika dia begitu terguncang, itu adalah bukti bahwa sesuatu yang benar-benar tidak biasa sedang terjadi. Ada apa? Apakah ada serangan teror? Bukan. Sesuatu yang lebih tidak bisa dijelaskan sedang terjadi. Dia terdiam sejenak, lalu mengatakan sesuatu yang sulit dipercaya. Wisatawan dari negara tertentu telah mengubah seluruh sistem bandara kami. Mereka seperti orang-orang dari dimensi lain. Cangkir kopi saya hampir saja terlepas dari tangan. Mengubah sistem, orang-orang dari dimensi lain. Saya naik taksi menuju bandara. Kegelisahan saya semakin membesar. Pengemudi sesekali melirik saya dari kaca spion. Anda seorang reporter kan? Ada apa di bandara? Dari pagi, mobil polisi terus-menerus mondar-mandir. Brandon bilang itu bukan kecelakaan. Ketika pintu masuk bandara mulai terlihat, saya merasakan getaran yang aneh. Insting reporter saya selama 20 tahun berteriak, ini bukan sekadar insiden, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Namun, sampai saat itu, saya tidak tahu bahwa apa yang akan saya saksikan bukanlah sekadar berita, melainkan awal dari sebuah revolusi yang akan sepenuhnya mengubah norma-norma industri pariwisata global. Setibanya di bandara, saya naik ke kafe di lantai 2 terminal, tempat kami berjanji bertemu. Brandon sudah menunggu, ekspresinya serius. Dia terlihat jauh lebih serius dari biasanya. Reporter Walker, terima kasih banyak sudah datang. Dia menggenggam tangan saya erat-erat. Getaran tangannya terasa di tangan saya. Ada apa ini? Suara saya terdengar aneh, tapi Brandon, setelah sedikit ragu, perlahan membuka mulutnya. Sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi di bandara ini. Bisakah saya katakan bahwa wisatawan dari negara tertentu sedang mengubah sistem bandara itu sendiri? Mengubah sistem? Saya bertanya balik dengan tidak percaya. Ya, bahkan mengubah jadwal kerja staf. Awalnya saya juga mengira ini kebetulan, tapi sekarang saya yakin. Ini bukan kebetulan. Ini adalah fenomena sistematis dan disengaja. Atau lebih tepatnya, fenomena budaya alami. Saya bersandar di sandaran kursi dan merenungkan kata-katanya.
Bandara Kingsford Smith, bandara terbesar di Australia yang melayani lebih dari 40 juta penumpang setiap tahun. Sulit dipercaya bahwa sistemnya bisa berubah karena wisatawan dari negara tertentu. Sejujurnya, awalnya saya mengira saya hanya terlalu sensitif, tetapi staf lain juga mengatakan hal yang sama, terutama staf di counter check-in dan pemeriksaan keamanan, bahkan staf kebersihan. Perubahan spesifik seperti apa? Brandon melihat sekeliling sebentar, lalu merendahkan suaranya. Mereka bergerak seperti militer, tapi mereka bahkan lebih sistematis dan efisien daripada militer. Semuanya terencana, tidak ada kesalahan atau penundaan sama sekali. Awalnya, itu menakutkan. Wisatawan dari negara mana? Anda akan tahu jika Anda melihatnya sendiri. Bisakah Anda datang besok pagi jam 7? Itu waktu terbaik untuk melihat mereka dengan jelas. Karena setiap Selasa dan Jumat pagi, mereka tiba dalam jumlah besar. Saya mengangguk. Rasa ingin tahu sebagai reporter benar-benar terusik. Keseriusan dalam ekspresi dan suara Brandon menunjukkan bahwa ini bukan sekadar cerita yang dilebih-lebihkan. Baiklah, sampai jumpa besok. Saya sangat penasaran. Reporter Walker, ada satu hal yang ingin saya katakan. Ini bukan hanya tentang tren pariwisata. Saya merasa ini adalah awal dari perubahan yang lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah konsep pariwisata yang kita kenal selama ini. Keesokan paginya, pukul 6.30, saya bangun 1 jam lebih awal dari biasanya. Saya mandi, sarapan singkat, dan menuju bandara. Udara pagi terasa dingin, tetapi rasa ingin tahu reporter saya benar-benar menghilangkan kantuk saya. Ketika saya tiba di bandara, waktu masih pagi, tetapi sudah ramai. Sesuai perkataan Brandon, kami akan bertemu tepat pukul 7 di dekat gerbang keberangkatan di lantai 1 terminal. Saya tiba sedikit lebih awal dan mengamati suasana bandara seperti biasanya sambil melihat-lihat. Bandara Kingsford Smith di pagi hari selalu memiliki suasana yang khas. Para turis yang lelah berjalan terhuyung-huyung, para pebisnis bergegas mencari gerbang mereka, keluarga-keluarga berjuang dengan koper-koper berat. Semua orang sibuk bergerak menuju tujuan masing-masing. Saya memesan long black di sebuah kafe, duduk di dekat jendela, dan mulai mengamati orang-orang. Saat itulah, tiba-tiba, pemandangan yang benar-benar unik mulai terbentang di salah satu sudut bandara. Puluhan orang bergerak tanpa henti, seolah-olah satu organisme yang terorganisir. Awalnya saya mengira itu adalah kelompok tur, tetapi ada yang berbeda. Tidak ada seorang pun yang keluar dari barisan, dan mereka bergerak dalam formasi yang sempurna. Wah, apa itu? Saya bergumam tanpa sadar. Yang lebih aneh lagi adalah smartphone yang mereka pegang di tangan. Semua orang melihat layar yang sama, yang kemudian saya ketahui adalah aplikasi yang membagikan lokasi kelompok secara real time. Itu sangat akurat dan sistematis, seolah-olah mereka dipandu oleh satelit. Setiap layar menampilkan peta bandara dengan titik merah yang menunjukkan rute perjalanan yang diperbarui secara real time. Bahkan orang yang pergi ke toilet pun ditampilkan di aplikasi. Saat itu, seseorang memanggil saya dari belakang. Ini dimulai lagi, selalu aneh setiap kali saya melihatnya. Saya berbalik, dan seorang staf wanita berseragam kantas tersenyum ke arah saya. Melihat name tag-nya, tertera Ella Thompson. Apakah Anda melihat pemandangan seperti ini setiap pagi? Saya bertanya, tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu saya. Ya, hampir setiap hari. Saya sudah bekerja di bandara ini selama 10 tahun, tetapi setiap kali saya melihatnya, itu benar-benar aneh. Pertama kali saya melihatnya, saya sangat terkejut. Dari negara mana mereka berasal? Saya bertanya, dan Ella tersenyum lebar. Anda akan tahu jika Anda melihatnya sendiri. Anda pasti akan terkejut. Maukah Anda ikut dengan saya? Saya punya sesuatu yang istimewa untuk ditunjukkan kepada Anda. Saat itu Brandon muncul. Reporter Walker, mereka datang. Kan, Anda sudah melihatnya. Saya baru saja melihatnya, dan itu benar-benar aneh. Saya belum pernah melihat gerakan yang terorganisir seperti itu sebelumnya. Ini baru permulaan. Mari kita pergi ke counter check-in. Ella, bisakah Anda menjelaskan lebih detail kepada reporter Walker? Tentu saja. Sebenarnya, saya juga ingin menceritakan hal ini kepada seseorang. Hal-hal yang benar-benar menakjubkan terjadi setiap hari. Kami pergi bersama Ella ke area counter check-in. Di sana, saya menyaksikan pemandangan yang lebih sulit dipercaya. Sementara wisatawan lain membuat antrean panjang di depan counter check-in, mereka bergerak seolah-olah sedang menjalankan operasi yang sudah direncanakan sebelumnya. Setiap orang pergi ke posisi yang telah ditentukan, dengan tepat mengeluarkan dokumen yang diperlukan, dan mengantre dengan rapi.
Itu benar-benar mengesankan. Satu kelompok terdiri dari sekitar 30 orang, dan seorang pemimpin mengendalikan seluruh kelompok hanya dengan satu isyarat tangan. Bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, semua orang tampaknya memahami dengan tepat apa yang harus mereka lakukan. Ini benar-benar luar biasa, ya. Dari mana asal perencanaan seperti itu? Saya bergumam dengan kagum. Apakah mereka staf perusahaan perjalanan? Saya bertanya. Dan Ella menggelengkan kepalanya. Bukan, mereka hanya wisatawan biasa. Yang menakjubkan adalah hampir semua kelompok wisatawan Indonesia memiliki gaya seperti ini. Pada saat itu, saya menyadari mengapa Brandon begitu panik. Mengapa dia ingin saya mengetahui hal ini. Ini bukan sekadar tren pariwisata. Ini adalah kemunculan budaya perjalanan yang sama sekali baru. Ella, jika Anda punya waktu, bisakah Anda menceritakan lebih banyak detail kepada saya? Saya bertanya padanya dengan hati-hati. Ella melihat sekeliling sebentar, lalu mengangguk. Tepat sekali. Ini waktu istirahat saya. Jadi tidak apa-apa. Mari kita pergi ke ruang istirahat staf. Saya akan menceritakan pengalaman menakjubkan yang saya alami selama beberapa tahun terakhir. Bersama Brandon, saya mengikuti Ella ke area khusus staf. Ruang istirahat itu sunyi secara pribadi. Ella menuangkan kopi dan mulai bercerita. Sebenarnya, awalnya saya tidak terlalu memperhatikannya. Selama 10 tahun bekerja di sini, saya sudah melihat orang-orang dari berbagai negara. Setiap negara memiliki karakteristiknya sendiri, tapi saya pikir tidak ada perbedaan besar. Orang Amerika bersuara keras, orang Inggris sopan, orang Tiongkok bergerak dalam kelompok. Hanya itu yang saya pikirkan. Dia menyeruput kopinya dan melanjutkan. Namun sejak suatu saat sebuah kelompok yang benar-benar istimewa mulai muncul. Pertama kali saya melihatnya, saya benar-benar terkejut. Mereka seperti orang-orang dari masa depan. Apa hal yang paling mengejutkan? Semuanya berbeda. Pertama, mereka sangat tepat waktu. Wisatawan dari negara lain seringkali bergegas datang tepat sebelum batas waktu check-in, tetapi orang Indonesia selalu datang jauh-jauh hari dengan banyak waktu luang, dan itu tepat 2 jam sebelumnya. Bukan 2 jam 10 menit, bukan 1 jam 50 menit, tapi tepat 2 jam sebelumnya. Menurut penjelasan Ella, umumnya, seseorang harus tiba di bandara 2 jam sebelum keberangkatan penerbangan internasional, tetapi sebagian besar penumpang tidak mematuhi waktu ini. Terutama wisatawan domestik Australia seringkali datang terlambat karena terbiasa dengan penerbangan domestik. Tetapi, orang Indonesia ini benar-benar aneh. 2 jam sebelumnya adalah hal dasar, dan kadang-kadang mereka bahkan datang 3 jam sebelumnya, dan mereka menyiapkan semua dokumen dengan sempurna. Suatu kali saya bertanya kepada mereka, "Mengapa Anda datang begitu cepat?" Mereka menjawab, "Karena kami harus bersiap untuk situasi yang tidak terduga." Apa artinya persiapan dokumen yang sempurna? Paspor, visa, tiket pesawat, tentu saja. Dan mereka bahkan menyesuaikan berat bagasi mereka dengan tepat. Sementara penumpang lain mengemas bagasi mereka dengan perkiraan berat yang kira-kira orang Indonesia menimbangnya dengan benar di rumah. Tepat 23 kilogram. Saya belum pernah melihat mereka membayar biaya kelebihan bagasi. Mendengar cerita ini, saya benar-benar terkejut. Saya juga pernah panik di bandara karena berat bagasi saat bepergian. Saya ingat pernah membayar Goma 200 untuk kelebihan biaya. Itulah mengapa check-in mereka sangat cepat. Biasanya, dibutuhkan sekitar 3 hingga 5 menit per penumpang, tetapi orang Indonesia selesai dalam 1 menit, karena semuanya sudah disiapkan. Menunjukkan paspor, meletakkan bagasi, menerima tiket pesawat, semuanya berjalan mulus seperti conveyor belt pabrik. Ella ragu-ragu sejenak, lalu menceritakan sesuatu yang lebih menarik. Sebenarnya, awalnya saya sedikit bingung. Saya mengira kami yang melakukan kesalahan. Penumpang lain bertanya ini, itu untuk konfirmasi. Tetapi orang Indonesia tidak bertanya apa-apa. Mereka sudah tahu segalanya. Apa yang sudah mereka ketahui sebelumnya? Nomor gerbang, waktu boarding, bahkan tata letak bandara. Suatu kali seorang penumpang Indonesia mengejutkan saya karena tahu informasi perubahan gerbang lebih akurat daripada saya. Ternyata, mereka memeriksa aplikasi bandara secara real-time. Awalnya saya merasa sedikit aneh, tapi sekarang saya sangat bersyukur. Wajahnya menjadi cerah. Saat melayani orang Indonesia, saya paling tidak stres. Pekerjaan menjadi sangat mudah, sementara penumpang lain membutuhkan 5 hingga 10 menit hanya untuk check-in. Saya bisa check-in kelompok 30 orang Indonesia dalam waktu kurang dari 20 menit. Apa perbedaan lain dibandingkan dengan penumpang dari negara lain?
Ella berpikir sejenak lalu memberikan contoh spesifik. Penumpang dari Amerika atau Eropa biasanya individualistis. Mereka mencoba melakukan semuanya sendiri, sehingga banyak kesalahan dan membutuhkan waktu lebih lama. Sebaliknya, orang Indonesia bergerak dalam kelompok tetapi sangat tenang dan tertib. Apa artinya tenang? Mereka tidak berbicara dengan suara keras. Tampaknya mereka sangat mempertimbangkan agar tidak mengganggu penumpang lain, dan mereka tidak pernah mengeluh. Bahkan, jika pesawat tertunda atau ada masalah, mereka menunggu dengan tenang. Sebaliknya, mereka menggunakan waktu itu untuk melakukan hal lain. Bagian ini sangat mengesankan. Umumnya, jika ada masalah dengan penerbangan, penumpang seringkali protes atau melampiaskan kekesalan mereka. Tetapi orang Indonesia berbeda. Suatu kali, ada hal yang benar-benar menyentuh. Check-in tertunda 2 jam karena kerusakan mesin, dan semua penumpang lain marah dan protes. Namun, wisatawan Indonesia menunggu dengan tenang dan bahkan menyemangati kami. Anda pasti lelah. Santai saja, kata mereka. Terlebih lagi, seseorang memberi kami camilan Indonesia untuk dimakan bersama staf. Suara Ella penuh ketulusan. Saat itu saya benar-benar bersyukur. Sebenarnya, kami juga sangat stres, tetapi mendengar kata-kata seperti itu memberi kami kekuatan. Setelah selesai berbicara dengan Ella, ketika saya hendak keluar dari ruang istirahat, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berhenti. Oh ya, ada sesuatu yang benar-benar ingin saya tunjukkan kepada reporter Walker. Anda pasti akan sangat terkejut. Dia kembali mengantar kami ke arah counter check-in. Di ruang staf di belakang counter, ada sebuah kotak dokumen kecil, dan dia mengeluarkan selembar kertas dari sana dan menunjukkannya kepada kami. Ini tertinggal oleh kelompok Indonesia kemarin. Saya sebenarnya ingin menyimpannya di bagian barang hilang, tetapi karena terlalu luar biasa, saya menyimpannya sebentar. Saat saya menerima kertas itu, saya terdiam. Sekilas, itu tampak seperti jadwal perjalanan biasa, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, itu lebih dari sekadar jadwal perjalanan. Saya terpukau oleh isinya yang padat di kertas ukuran A4. Jadwal yang dibagi per jam mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan di setiap lokasi dengan tepat. Terlebih lagi waktu perjalanan bahkan dihitung per menit. Pukul 09.00 tiba di gedung Opera House. 09.0030 tur berpemandu. 10.30 istirahat kopi di Cafe Harbor View. 11, berangkat. 11:15 tiba di Harbor Bridge. 11:30 masuk Pylon Lookout. 12:15 makan siang di The Rocks. 14:00 berangkat dari Circular Quay. 14:30 tiba di Pantai Bondi. Semua jadwal disusun dengan cermat seperti ini. Yang lebih menakjubkan adalah perkiraan waktu tunggu dan tingkat keramaian untuk setiap lokasi ditampilkan. Tur gedung Opera House pada pagi hari kerja. Rata-rata waktu tunggu 20 menit, akhir pekan pagi 35 menit. Pylon Lookout Harbor Bridge pada sore hari. Penurunan pengunjung, waktu tunggu kurang dari 10 menit. Informasi seperti itu ditulis dengan padat. Ini benar-benar luar biasa ya. Bagaimana mereka bisa mengetahui semua informasi ini? Saya bertanya dengan kagum, dan Brandon tertawa menjawab, "Ini belum selesai. Lihatlah sisi baliknya. Sisi belakang penuh dengan informasi yang lebih detail. Sistem transportasi Sydney disertakan, bersama dengan interval keberangkatan setiap rute dan perkiraan waktu perjalanan, bahkan informasi cuaca pun disertakan. Peluang hujan 30%, siapkan payung, kalam talamun. Suhu 22 graus C, disarankan memakai jaket tipis. Indeks UV tinggi, wajib pakai tabir surya. Bahkan ada catatan sekecil itu. Yang paling mengesankan adalah rencana darurat. Rencana B. Tur gedung Opera House terjual habis. Ubah ke Pylon Lookout Harbor Bridge. Rencana C. Hari hujan, majukan waktu belanja di Queen Victoria Building. Rencana D. Peringatan hiu di Pantai Bondi, ubah ke Pantai Kuji. Berbagai alternatif untuk setiap situasi disiapkan. Terlebih lagi, pro dan kontra, serta perkiraan biaya untuk setiap rencana juga ditulis. Orang-orang ini benar-benar luar biasa, ya. Mendekati perjalanan secara sistematis seperti ini, saya sangat kagum. Ella menunjukkan selembar kertas lain kepada saya. Ini daftar belanja, juga tertinggal oleh seorang wisatawan Indonesia. Ini juga benar-benar mengejutkan. Daftar belanja juga mengesankan. Harga setiap merek ditampilkan secara bersamaan dalam dolar Australia dan rupiah,
dan lokasi serta jam buka setiap toko juga ditulis dengan tepat. Tim Tam Original, Woolworths, 4.50. Toko makanan impor Indonesia, Rp60. 000 Lomu. Perbedaan harga sekitar Rp10.000. Madu Manuka MGO 550 Coles 35. Toko serba ada Indonesia 700.000. Perbedaan harga sekitar Rp50.000. Ujigi Boots Classic Short, David Jones, 22.000. Toko online Indonesia Rp2.800.000. Perbedaan harga sekitar Rp300.000. Perbandingan harga semua produk dilakukan seperti ini. Yang lebih menakjubkan adalah fluktuasi nilai tukar juga diperhitungkan. Nilai tukar, $1 Australia, Rp10.000. Jika rupiah melemah, beli. Bahkan ada catatan seperti ini. Astaga, ini level profesional. Brandon juga berkata dengan terkejut. Namun, yang paling mengesankan adalah catatan kecil yang tertulis di bagian bawah rencana. Hormati budaya lokal. Saat mengambil foto, perhatikan turis lain. Jangan berbicara terlalu keras. Pertahankan ketertiban antrean. Tidak ada budaya tip. Hati-hati, dilarang minum alkohol di pantai. Hormati budaya pribumi. Melihat catatan ini, saya menyadari sesuatu yang penting. Rencana sempurna mereka tidak hanya mengejar efisiensi. Perhatian dan kesopanan terhadap orang lain adalah dasarnya. Setelah melihat rencana itu, saya semakin penasaran bagaimana persiapan yang begitu sempurna ini benar-benar terwujud dalam perjalanan. Saat itulah Brandon memberikan saran yang bagus. Reporter Walker, saya punya teman seorang pramugari Jetstar. Dia sering melayani rute Indonesia, dan dia bilang ada banyak cerita yang sangat menarik. Mau bertemu dengannya? Saya langsung mengangguk. Penampilan mereka di bandara sudah mengejutkan, tapi saya benar-benar penasaran bagaimana mereka di dalam pesawat. 1 jam kemudian, saya bertemu Caitlin Brown di ruang istirahat pramugari Jetstar. Sebagai pramugari veteran dengan 15 tahun pengalaman, dia terutama melayani rute Sydney-Jakarta. Hello, Reporter Walker. Saya dengar dari Brandon bahwa Anda ingin tahu tentang penumpang Indonesia. Kata-kata pertama Caitlin berbeda. Ada senyum khusus di wajahnya, seolah-olah dia siap menceritakan sesuatu yang sangat menarik. Sebenarnya, di antara kami para pramugari, rute Sydney-Jakarta ini sangat populer. Semua pramugari ingin melayani rute ini. Bahkan para senior pun lebih menyukai rute ini. Mengapa? Saya bertanya dengan heran. Pekerjaan menjadi sangat mudah, sama sekali berbeda dari rute lain. Bagaimana saya harus menjelaskannya? Sepertinya para penumpang membantu pekerjaan kami. Caitlin menyeruput kopinya dan mulai menjelaskan secara spesifik. Pertama, mulai dari boarding sudah berbeda. Penumpang biasa bertanya ini itu saat masuk pesawat. Di mana tempat duduk saya? Di mana saya harus meletakkan bagasi? Di mana toilet? Tetapi penumpang Indonesia masuk dengan tenang dan menemukan tempat duduk mereka dengan tepat, tanpa bertanya apapun. Benarkah? Saya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan saya. Ya, dan cara mereka mengatur bagasi benar-benar mengesankan. Begitu masuk, mereka segera mengeluarkan hanya yang diperlukan, dan sisa bagasi segera mereka tata rapi di rak di atas kepala. Mereka tidak mendorong-dorong atau menarik-narik seperti penumpang lain, mereka memasukkannya dengan pas. Sempurna seperti bermain Tetris. Mendengar cerita Caitlin, saya benar-benar merasa aneh. Saya juga sering kesulitan dengan bagasi di pesawat saat bepergian. Dan setelah duduk, lebih mengejutkan lagi. Sambil menunggu pesawat berangkat, mereka bahkan sudah memakai sabuk pengaman sebelumnya. Kami tidak perlu memberitahukan untuk memakai sabuk pengaman, mereka sudah siap. Terlebih lagi, ponsel mereka juga sudah diubah ke mode pesawat sebelumnya. Sangat sistematis, iya. Tapi yang paling mengejutkan adalah waktu makan di pesawat. Makan di pesawat? Ya. Biasanya, waktu membagikan makanan di pesawat adalah waktu tersibuk bagi kami. Karena kami harus bertanya kepada setiap penumpang, apakah Anda ingin ayam atau sapi? Apakah Anda menginginkan menu vegetarian? Caitlin berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan ekspresi yang benar-benar aneh. Namun, penumpang Indonesia sama sekali berbeda. Sebelum waktu makan di pesawat tiba, meja mereka sudah siap. Mereka menurunkan meja, menyiapkan serbet, dan menunggu dengan semua persiapan sudah selesai. Bagaimana itu mungkin? Yang lebih mengejutkan adalah pilihan menu. Sebelum kami bertanya, mereka sudah memutuskan menu yang mereka inginkan dan memberitahu kami. Seperti, oh, saya ingin ayam, atau saya ingin sapi. Kami hanya perlu membawakan menu itu kepada mereka. Saya benar-benar terkejut. Jika demikian,
Waktu pelayanan pasti akan sangat singkat. Berapa lama waktu yang dipersingkat? Biasanya, dibutuhkan sekitar 1,5 jam untuk membagikan makanan di pesawat kepada 150 penumpang. Namun, untuk rute Indonesia, kami selesai dalam 40 menit. Ini benar-benar perbedaan yang menakjubkan. Berkat itu, kami juga memiliki lebih banyak waktu untuk memperhatikan layanan lain. Caitlin menceritakan hal yang lebih menakjubkan lagi. Dan membersihkan setelah makan juga sempurna. Setelah selesai makan, mereka mengumpulkan sampah di satu tempat dan menatanya di atas nampan agar mudah kami kumpulkan. Bahkan ada yang memilah barang daur ulang. Ini benar-benar perhatian yang luar biasa ya. Ya, tapi yang paling menyentuh hati ada hal lain. Penumpang Indonesia benar-benar sopan. Mereka selalu berbicara dengan sopan saat meminta layanan dan tidak pernah lupa mengucapkan terima kasih. Mereka mengucapkan terima kasih dalam bahasa Indonesia, dan kami sekarang bahkan mengerti kata-kata itu. Setelah selesai mendengarkan cerita Caitlin, saya menuju Queen Victoria Building. Brandon memberitahu saya bahwa manajer toko di sana juga memiliki pengalaman serupa. Memasuki Queen Victoria Building yang megah dengan arsitektur zaman Victoria, Olivia Chi menyambut saya dengan hangat. Sebagai manajer toko merek mewah di sana selama 12 tahun, dia adalah seorang veteran yang telah berurusan dengan pelanggan dari berbagai negara. Halo, reporter Walker. Saya dengar dari Brandon bahwa Anda ingin tahu tentang gaya berbelanja pelanggan Indonesia. Ada senyum khusus di wajah Olivia, seolah-olah dia siap menceritakan sesuatu yang sangat menarik. Sebenarnya, di toko saya, pelanggan Indonesia adalah keberadaan yang sangat istimewa. Mereka berbelanja dengan cara yang sama sekali berbeda dari pelanggan dari negara lain. Apa perbedaannya? Saya bertanya dengan penuh minat. Pertama, sebelum masuk toko, semua persiapan sudah selesai. Umumnya, pelanggan datang ke toko, melihat-lihat ini itu, bertanya harga, dan kemudian mempertimbangkan. Kan? Olivia terus menjelaskan sambil mengantar saya ke bagian belakang toko. Namun, pelanggan Indonesia sudah tahu persis apa yang ingin mereka beli saat datang ke toko. Begitu masuk toko, mereka langsung pergi ke tempat barang yang mereka inginkan dan memberitahu kami nama model dan warna yang tepat. Misalnya, saya ingin tas Chanel Classic Flap ukuran medium, warna hitam, rantai emas. Ini benar-benar aneh. Saya juga butuh waktu lama untuk melihat-lihat dan mempertimbangkan saat pergi ke toko merek mewah. Mengapa mereka tahu seakurat itu? Saya benar-benar terkejut ketika tahu alasannya. Pelanggan Indonesia sudah menyelesaikan semua riset di rumah. Mereka memeriksa informasi produk di internet, membandingkan harga, dan bahkan mengetahui tata letak toko. Suatu kali, seorang pelanggan Indonesia mengejutkan saya karena tahu tanggal kedatangan produk baru lebih akurat daripada saya. Melihat catatan wisatawan Indonesia yang ditunjukkan Olivia, saya benar-benar terkejut. Di sana harga produk yang sama di Sydney, Melbourne, dan Brisbane, semuanya dikonversi dalam dolar Australia dan rupiah. Lihat ini, perbedaan harga per tahun, tentu saja, dan bahkan tingkat pengembalian pajak sudah dihitung. Terlebih lagi, mereka mempertimbangkan fluktuasi nilai tukar untuk menentukan waktu pembelian yang optimal. Benar-benar level profesional ya. Ya, awalnya kami juga bingung, karena pelanggan tahu lebih banyak tentang produk daripada kami. Tapi sekarang justru lebih mudah, karena kami tidak perlu menjelaskan. Olivia menceritakan hal yang lebih menarik lagi. Dan, baru-baru ini, mereka berbelanja dengan cara yang benar-benar aneh, sambil menonton live streaming. Live streaming? Ya, di Indonesia, live streaming terkait belanja populer, katanya. Pelanggan Indonesia datang ke toko, menyalakan live streaming di ponsel mereka, dan berbelanja. Penonton memberi mereka saran secara real time. Ini benar-benar cerita yang menakjubkan. Berbelanja sambil siaran langsung secara bersamaan, itu adalah hal yang tidak pernah saya bayangkan. Awalnya saya mengira itu aneh, tapi sekarang justru membantu. Melalui siaran itu, toko kami dikenal di Indonesia, dan pelanggan Indonesia lainnya bisa mendapatkan informasi sebelumnya. Ini semacam pemasaran gratis. Apakah ada perubahan dalam operasional toko juga? Cukup banyak berubah. Kami lebih memperhatikan manajemen stok produk yang sering dicari pelanggan Indonesia, dan staf juga mulai mempelajari informasi produk dalam bahasa Indonesia. Terlebih lagi, toko kami secara khusus merekrut staf yang bisa berbahasa Indonesia. Setelah selesai bertemu Olivia, saya menuju Darling Harbour. Saya punya firasat bahwa saya akan menyaksikan pemandangan menarik lainnya di daerah tepi laut yang menjadi ikon Sydney ini.
Saat duduk di salah satu teras di Darling Harbour, saya melihat pemandangan yang benar-benar unik. Beberapa wisatawan Asia sedang serius bekerja dengan laptop mereka, dengan latar belakang pemandangan pelabuhan yang indah. Awalnya saya mengira mereka hanya sedang mengatur foto perjalanan. Namun, setelah mendekat, mereka ternyata sedang melakukan pekerjaan yang sama sekali berbeda. Mereka sedang melakukan konferensi video. Benar-benar aneh. Saya bergumam sambil mulai mengamati mereka. Seorang wanita sedang minum flat white sambil rapat dengan rekan-rekannya di layar laptopnya. Penampilan dia yang melakukan rapat kerja dengan latar belakang pemandangan indah Sydney benar-benar mengesankan. Ya, jadi strategi pemasaran untuk kuartal ini. Suaranya terdengar. Dia sedang melakukan presentasi dalam bahasa Inggris yang sempurna. Seorang pria di meja sebelah sedang mengetik dokumen di tabletnya sambil berbicara dengan seseorang di ponselnya secara bersamaan. Yang menakjubkan adalah dia melakukan semua ini dengan sangat alami. Setelah saya mengamati sebentar, wanita yang sedang bekerja dengan laptop itu mengangkat kepalanya, merasakan tatapan saya. Ketika mata kami bertemu, dia tersenyum ramah dan menyapa saya. Mungkin Anda seorang reporter. Sepertinya Anda sedang mengamati sesuatu. Ya, benar. Saya seorang reporter dari Sydney Morning Herald. Jika Anda tidak keberatan, bisakah saya mewawancarai Anda? Tentu saja. Tunggu sebentar. Saya akan menyelesaikan rapat ini dulu. Dia mengumumkan akhir rapat kepada rekan-rekannya di layar dan menutup laptopnya. Lalu dia menawarkan tempat duduk kepada saya. Saya Mina Tanaka, manajer pemasaran dari Jakarta. Anda sedang bekerja? Bukankah Anda sedang berlibur? Ya, ini disebut workation, bekerja sambil menikmati perjalanan secara bersamaan. Ketika saya pertama kali mendengar kata workation, itu benar-benar baru bagi saya. Konsep menggabungkan pekerjaan dan liburan itu sendiri baru bagi saya. Bagaimana itu mungkin? Bukankah sedikit aneh bekerja saat liburan? Mina Tanaka tertawa dan menjelaskan. Kami memanfaatkan perbedaan waktu. Indonesia dan Sydney hampir tidak ada perbedaan waktu kan? Jadi, saya bekerja dengan tim di Indonesia pada pagi hari dan menikmati wisata Sydney pada sore hari. Sebenarnya, Sydney adalah kota yang sempurna untuk workation. Saya berpikir bahwa ini adalah cara yang sangat cerdas. Memanfaatkan perbedaan waktu untuk memanfaatkan kedua waktu secara efisien. Apakah perusahaan Anda tidak mengatakan apa-apa? Justru disambut baik, karena proses kerja bisa dilakukan secara real time. Kemajuan proyek menjadi lebih cepat. Dan saya juga bisa menikmati perjalanan sambil bekerja, jadi stresnya jauh lebih sedikit. Ide-ide kreatif juga lebih mudah muncul. Di meja Mina Tanaka, ada benda-benda yang sangat menarik. Sebuah buku panduan perjalanan dan buku catatan kerja berjajar, dan di samping peta wisata Sydney, ada jadwal rapat tertulis. Bagaimana Anda mengatur jadwal Anda? Saya membaginya menjadi kerja dari pukul 8 pagi hingga 12 siang, dan wisata pada sore hari. Jika saya menyelesaikan pekerjaan selama jam kerja di Indonesia, saya bisa menikmati Sydney dengan bebas pada sore hari. Terlebih lagi, tempat wisata biasanya sedikit lebih sepi pada sore hari. Itu sangat sistematis. Menyusun jadwal dengan mempertimbangkan perbedaan waktu dan keramaian tempat wisata. Pria yang sedang bekerja dengan tablet di meja sebelah juga bergabung dalam percakapan. Saya Kenji Sato. Saya bekerja sebagai developer di sebuah startup. Seorang developer juga bisa bekerja saat bepergian. Akhir-akhir ini, sistem cloud berkembang pesat, jadi saya bisa bekerja di mana saja. Asalkan ada internet, saya bahkan bisa melakukan coding di Pantai Bondi. Saya bisa berkonsentrasi saat bekerja sambil mendengarkan suara ombak. Sato bahkan membawa perangkat Wi-Fi portabel. Katanya, itu untuk berjaga-jaga jika internet di kafe Sydney tidak stabil. Orang Australia melihat kami dengan aneh. Mengapa bekerja saat liburan? Tapi inilah cara kami. Kami mendefinisikan ulang batas antara pekerjaan dan kehidupan. Keluar dari kantor yang kaku, bekerja dengan bebas, dan meningkatkan kualitas hidup. Kata-kata ini sangat mengesankan. Mereka menciptakan cara baru yang mengintegrasikan dan menyelaraskan pekerjaan dan liburan melampaui pemikiran dikotomis yang ada. Saat itu, seorang wisatawan Indonesia lain mendekat, menunjukkan minat pada percakapan kami. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Ayaka Suzuki, seorang influencer. Saya bekerja dengan cara yang berbeda. Saya membuat dan mengunggah konten perjalanan secara real time. Saya benar-benar terkejut melihat peralatan Suzuki. Kamera dan peralatan pencahayaan level profesional, serta laptop untuk mengedit, semuanya disiapkan secara portabel. Saya merekam makanan dengan latar belakang Harbour Bridge, segera mengeditnya, dan mengunggahnya secara real time.
agar penonton di Indonesia bisa melihat suasana Sydney secara real time. Saat ini, ada 100.000 orang yang menonton siaran saya. Apakah tidak sulit? Sama sekali tidak. Justru menyenangkan. Saya bisa bepergian, bekerja secara bersamaan, dan berkomunikasi dengan penonton. 3 keuntungan sekaligus. Terlebih lagi, penonton memberitahu saya tempat-tempat yang direkomendasikan secara real time. Ini semacam perjalanan crowdsourced. Mendengarkan cerita mereka, saya merasa seperti menemukan dunia baru. Mereka tidak hanya bepergian, tetapi juga dengan sempurna menggabungkan perjalanan dan pekerjaan untuk menciptakan nilai baru. Sejak kapan cara seperti ini dimulai? Mina Tanaka menjawab, saya pikir itu dimulai secara serius setelah remote work menjadi aktif setelah COVID-19. Jika kita bisa bekerja di rumah, kita juga bisa bekerja di tempat wisata, kan? Terlebih lagi, orang Indonesia sangat mementingkan efisiensi. Jika kita memisahkan liburan dan pekerjaan, itu membuang-buang waktu, kan? Jadi, kami menggabungkan keduanya untuk memaksimalkan penggunaan waktu. Saat meninggalkan kafe, saya menyadari fakta menakjubkan lainnya. Ini bukan perubahan individu, melainkan inovasi budaya. Sebuah pendekatan yang sama sekali baru, yang memaksimalkan penggunaan waktu sambil meningkatkan kualitas hidup. Bagaimana perubahan individu seperti ini memengaruhi seluruh sistem bandara? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya kembali ke Bandara Kingsford Smith. Kali ini, Brandon mengantar saya ke tempat khusus, ruang kontrol lalu lintas udara. Di sana, saya bertemu Jaiden, kepala ruang kontrol veteran. Dia adalah seorang ahli analisis pergerakan penumpang yang telah bertanggung jawab atas operasional bandara selama 20 tahun. Reporter Walker, saya ingin menunjukkan data yang sangat menarik. Sejak beberapa bulan lalu, perubahan yang menakjubkan telah terjadi di bandara ini. Memasuki ruang kontrol, banyak monitor menyambut saya. Setiap layar menampilkan video real-time dari seluruh bagian bandara, dan pergerakan penumpang terlihat jelas. Itu seperti melihat miniatur kota besar dari atas. Ini adalah rekaman yang diambil 3 bulan lalu, kata Jaiden sambil menunjuk satu layar. Di layar, terlihat suasana bandara yang umum. Penumpang bergerak secara acak, orang-orang yang bingung tidak tahu harus pergi kemana, bahkan wisatawan yang kesulitan dengan bagasi. Itu adalah kehidupan sehari-hari bandara yang biasa. Seperti yang Anda lihat, sebagian besar penumpang bergerak secara tidak efisien. Mereka bolak-balik di tempat yang sama berkali-kali, dan banyak jalur yang tidak perlu. Rata-rata, mereka berjalan 2,5 km dari check-in hingga gerbang. Namun, ini adalah rekaman terbaru. Jaiden menyalakan layar lain. Yang mengejutkan, itu adalah ruang yang sama, tetapi dengan pemandangan yang sama sekali berbeda. Kelompok penumpang tertentu bergerak seperti air mengalir, alami, tetapi sangat efisien. Counter check-in, pemeriksaan keamanan, hingga toko bebas bea, semua jalur tampak optimal. Ini benar-benar menakjubkan, ya. Bagaimana perbedaan seperti ini bisa terjadi? Awalnya, kami juga tidak mengerti. Namun, setelah menganalisisnya, penumpang Indonesia mempelajari tata letak bandara terlebih dahulu sebelum keberangkatan. Mereka bergerak setelah menghitung jalur optimal. Jarak tempuh rata-rata adalah 1,2 km. Mereka menguranginya hingga kurang dari setengah. Jaiden mengeluarkan tablet dan menunjukkan data yang lebih spesifik. Ini adalah hasil analisis pola pergerakan penumpang. Kami membandingkan rata-rata waktu tinggal penumpang umum dengan waktu tinggal penumpang Indonesia. Melihat grafik yang muncul di layar, saya benar-benar terkejut. Waktu yang dibutuhkan dari check-in hingga tiba di gerbang adalah rata-rata 2 jam 30 menit untuk penumpang umum, tetapi untuk penumpang Indonesia adalah 1 jam 30 menit. Tepat ada perbedaan 1 jam. Hampir 40% dipersingkat. Ya, yang lebih mengejutkan adalah waktu melewati pemeriksaan keamanan. Penumpang umum rata-rata membutuhkan sekitar 25 menit, tetapi penumpang Indonesia tidak membutuhkan waktu 10 menit pun. Mengapa ada perbedaan seperti itu? Mereka datang dengan persiapan yang sempurna. Cairan diletakkan di kantong terpisah. Laptop dan tablet juga diatur agar mudah dikeluarkan. Mereka juga menyiapkan ikat pinggang dan sepatu yang mudah dilepas. Terlebih lagi, mereka bahkan memasukkan uang receh dan kunci di saku mereka ke dalam tas terlebih dahulu. Mendengar penjelasan Jaiden, saya merasa itu benar-benar sistematis. Artinya, mereka memprediksi semua prosedur terlebih dahulu dan datang dengan persiapan. Namun, efisiensi ini juga memengaruhi penumpang lain, kata Jaiden sambil menunjukkan data lain kepada saya. Kami menganalisis jalur penumpang Indonesia dan menyesuaikan sebagian tata letak fasilitas bandara.
Kami mengubah lokasi papan petunjuk dan mengatur ulang area tunggu. Akibatnya, efisiensi pergerakan seluruh penumpang meningkat 15%. Ini benar-benar cerita yang menakjubkan. Tindakan efisien, satu kelompok mengarah pada peningkatan seluruh sistem. Sebenarnya, wisatawan Indonesia secara aktif menggunakan aplikasi bandara untuk memeriksa tingkat keramaian real-time, bahkan menghitung waktu tunggu pemeriksaan keamanan. Terlebih lagi, mereka memeriksa lokasi toilet dan apakah toilet itu tersedia atau tidak. Apakah informasi seperti itu dipublikasikan? Ya, itu adalah layanan yang disediakan oleh aplikasi bandara ini. Namun, sebagian besar penumpang tidak terlalu memanfaatkannya. Namun, penumpang Indonesia benar-benar menggunakan fungsi-fungsi seperti ini secara aktif. Berkat itu, kami juga harus lebih meningkatkan aplikasi. Jaiden terus menunjukkan data menarik. Terlebih lagi, waktu pengambilan bagasi juga lebih cepat daripada penumpang dari negara lain. Mereka mengonfirmasi lokasi baggage belt terlebih dahulu dan menunggu di tempat yang paling efisien. Mereka bahkan menghitung bahwa titik optimal adalah 3 meter di belakang titik di mana belt mulai berputar. Mereka menghitung semuanya terlebih dahulu, ya? Ya. Jadi, kami juga mempelajari pola penumpang Indonesia dan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada penumpang lain. Misalnya, ketika kami menampilkan posisi tunggu optimal di sekitar baggage belt, waktu pengambilan bagasi keseluruhan berkurang 20%. Yang terakhir ditunjukkan Jaiden benar-benar mengesankan. Itu adalah hasil survei kepuasan bandara. Tingkat kepuasan layanan bandara penumpang Indonesia adalah 93%. Mengingat rata-rata penumpang dari negara lain adalah 78%, itu adalah angka yang sangat tinggi. Apa alasan tingkat kepuasan yang tinggi? Saya pikir karena semuanya berada dalam jangkauan perkiraan. Karena mereka telah merencanakan dan mempersiapkan sebelumnya, tidak ada banyak situasi tak terduga. Sebaliknya, penumpang lain seringkali mengalami stres karena membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan atau prosedur yang rumit. Itu adalah analisis yang sangat logis. Persiapan yang sempurna mengarah pada tingkat kepuasan yang tinggi. Sekarang, kamilah yang malah mempelajari jalur penumpang Indonesia. Kami menganalisis gerakan efisien mereka dan menggunakannya sebagai referensi untuk operasional bandara. Ini menjadi semacam laboratorium. Berkat itu, efisiensi operasional seluruh bandara meningkat pesat. Penumpang lain juga dapat menggunakan bandara lebih cepat dan lebih nyaman. Penumpang Indonesia yang mengajarkan kami. Saat meninggalkan ruang kontrol, saya sangat terkesan. Saya telah menyaksikan proses menakjubkan, di mana perubahan kecil individu mengarah pada inovasi seluruh sistem. Ini bukan sekadar tren pariwisata, melainkan awal dari perubahan yang benar-benar berarti. Setelah keluar dari ruang kontrol, saya mulai berjalan-jalan mengelilingi bandara, karena perubahan yang tidak terlihat saat pertama kali saya datang beberapa hari yang lalu mulai terlihat. Saya ingin melihat langsung bagaimana perbaikan sistem yang Jaiden sebutkan benar-benar terwujud. Saat berjalan di terminal, yang pertama kali menarik perhatian saya adalah papan petunjuk. Petunjuk berbahasa Indonesia telah ditambahkan di mana-mana. Tidak hanya terjemahan, tetapi juga jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh wisatawan Indonesia. Petunjuk dasar seperti lokasi pengambilan bagasi, tempat penukaran uang, dan toko bebas bea, tentu saja, tetapi juga informasi yang sangat detail dalam bahasa Indonesia, seperti cara menyambungkan Wi-Fi bandara dan petunjuk transportasi ke kota. Terlebih lagi, ada juga informasi praktis seperti cara mengisi ulang kartu transportasi Opal Card dan cara tercepat ke pusat kota Sydney. Saya berbicara dengan seorang staf yang bekerja di dekat counter check-in. Sejak kapan papan petunjuk baru ini ada? Mereka mulai dipasang satu persatu beberapa bulan yang lalu. Kami merasa perlu, karena jumlah penumpang Indonesia meningkat. Awalnya kami menggunakan penerjemah, tetapi penumpang Indonesia sendiri yang membantu memperbaikinya menjadi ekspresi yang lebih alami. Staf itu menceritakan hal yang lebih menarik lagi. Awalnya kami juga tidak tahu bahasa Indonesia, jadi sulit. Tapi akhir-akhir ini, kami juga mendapatkan pelatihan bahasa Indonesia dasar. Halo, terima kasih, salam seperti itu sudah bisa. Mengapa Anda belajar bahasa Indonesia? Penumpang Indonesia sangat senang. Ketika kami menyapa mereka dalam bahasa Indonesia, mereka terlihat sangat gembira dan menjadi lebih ramah. Jadi kami belajar secara alami. Sekarang kami bahkan bisa mengucapkan frasa seperti selamat bekerja atau selamat menikmati perjalanan. Mendengar cerita ini, saya benar-benar tersentuh.
Saya bisa merasakan upaya untuk saling mendekat melampaui hambatan bahasa. Saat saya bergerak ke area bebas bea, saya menemukan perubahan lain. Tata letak toko telah berubah dari sebelumnya. Jalur telah ditingkatkan agar lebih efisien, dan area tunggu juga menjadi lebih luas. Ketika saya bertanya kepada seorang staf toko bebas bea, saya mendapatkan jawaban yang benar-benar menarik. Kami menganalisis pola belanja pelanggan Indonesia dan mengubah tata letak toko. Kami memahami produk apa yang paling sering dicari dan bagaimana mereka bergerak, lalu memperbaikinya agar belanja lebih nyaman. Bagaimana tanggapan pelanggan lain? Sangat bagus. Kami memperbaikinya untuk pelanggan Indonesia, tetapi pelanggan dari negara lain juga mengatakan bahwa belanja menjadi lebih mudah. Terutama, ketika kami menempatkan sudut produk khas Australia seperti Tim Tam, Madu Manuka, dan produk wol di dekat pintu masuk, penjualan juga meningkat. Perubahan seperti ini ditemukan di mana-mana. Di area istirahat, jumlah stop kontak untuk mengisi daya ponsel bertambah, dan kecepatan Wi-Fi gratis juga menjadi lebih cepat. Semua perubahan dilakukan ke arah peningkatan efisiensi dan kenyamanan. Patrick, seorang petugas keamanan yang saya temui di dekat pemeriksaan keamanan, menceritakan perubahan yang lebih spesifik. Berkat penumpang Indonesia, pekerjaan kami menjadi sangat mudah. Mereka datang dengan pemahaman yang sempurna tentang prosedur pemeriksaan keamanan, sehingga waktu tunggu berkurang. Apa hal yang paling berubah? Dulu kami harus menjelaskan kepada setiap penumpang, tolong keluarkan laptop Anda, tolong keluarkan cairan Anda secara terpisah, tolong lepas ikat pinggang Anda. Namun, penumpang Indonesia sudah tahu semuanya dan sudah menyelesaikan persiapan sebelum kami mengatakannya. Terlebih lagi, mereka juga membantu penumpang lain yang bingung. Patrick menceritakan hal yang lebih menakjubkan lagi. Penumpang lain juga mulai belajar dari penumpang Indonesia. Mereka mengamati bagaimana mereka harus bersiap dan dalam urutan apa mereka harus bergerak, lalu mulai menirunya. Akibatnya, waktu pemeriksaan keamanan keseluruhan berkurang 30%. Ini benar-benar fenomena yang menarik. Cara efisien orang Indonesia memengaruhi penumpang lain. Itulah mengapa waktu pemeriksaan keamanan keseluruhan berkurang. Penumpang Indonesia telah menjadi contoh yang baik bagi kami. Kami sekarang menyebut penumpang Indonesia sebagai manual berjalan. Setelah menyelesaikan pengamatan terakhir saya di bandara, di dalam kereta yang kembali ke pusat kota Sydney, saya secara berurutan merangkum pengalaman beberapa hari terakhir. Saat melihat pemandangan Sydney yang lewat di luar jendela, di dalam kepala saya banyak potongan puzzle yang satu persatu menyatu. Duduk di bangku di Hyde Park, saya berpikir lebih dalam. Dari mana asal karakteristik seperti ini? Mengapa orang Indonesia bepergian seperti ini? Kenangan ketika saya pergi ke Jakarta untuk meliput berita beberapa tahun yang lalu muncul kembali. Ketertiban sempurna yang saya lihat di kereta bawah tanah Jakarta, manajemen waktu yang cermat dari para pekerja, hingga persiapan menyeluruh dari para siswa. Saat itu, saya hanya mengira itu adalah karakteristik masyarakat Indonesia, tetapi sekarang, budaya DNA seperti ini terwujud dalam perjalanan. Akhirnya saya mengerti. Saya menepuk lutut saya. Bagi orang Indonesia, perjalanan juga merupakan sebuah proyek, sebuah misi yang harus diselesaikan dengan sukses. Itulah mengapa mereka merencanakan dengan sempurna, melaksanakan secara efisien, dan berusaha mencapai hasil terbaik. Namun, yang penting di sini adalah pendekatan seperti ini sama sekali tidak dingin atau mekanis. Sebaliknya, di dasarnya ada hati yang menghargai perjalanan. Ada keinginan yang kuat untuk melihat, mengalami, dan belajar sebanyak mungkin dengan waktu dan anggaran yang terbatas. Berjalan di depan Katedral St. Mary, saya mendapatkan pencerahan penting lainnya. Cara perjalanan orang Indonesia ini melampaui pilihan pribadi dan mengubah lingkungan sekitar. Menggabungkan kesaksian Ella, Caitlin, Olivia, Jaden, dan banyak staf bandara yang saya temui hari ini, satu fakta yang jelas muncul. Perilaku sistematis dan efisien orang Indonesia meningkatkan infrastruktur pariwisata Sydney. Inilah yang disebut lingkaran kebajikan. Saya menyadarinya. Persiapan sempurna dan efisiensi orang Indonesia membuat pekerjaan penyedia layanan menjadi mudah dan hasilnya layanan yang lebih baik diberikan, yang kembali mengarah pada peningkatan kepuasan semua pengguna. Melewati Royal Botanic Garden, saya menyatukan potongan puzzle terakhir. Ini bukan hanya perubahan budaya pariwisata, ini adalah penyajian standar baru. Wisatawan Indonesia menunjukkan standar baru tentang bagaimana seharusnya seorang wisatawan. Penampilan wisatawan teladan yang memiliki persiapan, efisiensi,
perhatian, dan ketulusan. Dan standar ini memengaruhi semakin banyak orang. Seperti yang dikatakan Patrick, penumpang dari negara lain juga mulai belajar dari orang Indonesia, dan staf bandara juga mempelajari cara orang Indonesia dan berusaha memberikan layanan yang lebih baik. Duduk di bangku dengan pemandangan gedung Opera House, saya merangkum pencerahan terpenting yang saya dapatkan melalui semua pengalaman ini. Kekuatan budaya. Fakta bahwa karakteristik budaya intrinsik suatu bangsa dapat memengaruhi budaya lain secara positif melampaui batas negara. Orang Indonesia tidak memaksakan cara mereka kepada orang lain. Mereka hanya bepergian dengan cara yang mereka anggap benar. Namun, hasilnya menakjubkan. Orang-orang di sekitar secara sukarela ingin mempelajari cara mereka. Inilah cara penyebaran budaya yang sebenarnya. Saya yakin, bukan melalui paksaan atau propaganda, tetapi melalui contoh yang baik yang menyebar secara alami. Dan dalam prosesnya, semua orang mendapatkan manfaat. Inilah wujud sebenarnya dari pertukaran budaya yang sejati. Keesokan paginya, saya duduk di ruang rapat redaksi kantor pusat Sydney Morning Herald. Dokumen yang merangkum liputan beberapa hari terakhir menumpuk di meja. Rencana perjalanan yang Ella tunjukkan, kesaksian Caitlin, data belanja yang Olivia berikan, hingga materi analisis Bandara Jayden, semuanya menciptakan satu cerita besar. Kepala editor Robert McIntosh masuk ke ruang rapat dan tersenyum. Sebagai jurnalis veteran dengan 30 tahun pengalaman, dia terkenal memiliki intuisi yang sangat baik untuk cerita bagus. Walker, saya dengar Anda mendapatkan informasi yang sangat menarik. Saya penasaran ceritanya seperti apa. Saya menyiapkan presentasi sambil menenangkan hati yang berdebar. Bisakah saya menyampaikan pentingnya cerita ini dengan benar kepada tim redaksi? Kepala editor, rekan-rekan, cerita yang akan saya sampaikan hari ini bukan hanya tentang tren pariwisata. Kita sedang menyaksikan tempat terjadinya inovasi budaya. Tatapan para reporter di ruang rapat terfokus pada saya. Reporter budaya Sarah Williams, reporter ekonomi David Richardson, dan bahkan reporter sosial Emma Thompson, semua menatap saya dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Liputan ini, yang dimulai beberapa hari lalu di Bandara Kingsford Smith, sepenuhnya melampaui perkiraan saya. Awalnya saya mengira itu hanya artikel ringan tentang wisatawan yang unik, tetapi sekarang saya yakin, ini adalah fenomena yang membawa perubahan berarti bagi seluruh masyarakat kita. Saya menunjukkan materi pertama dan mulai menjelaskan. Foto-foto yang diambil di bandara dan kesaksian Ella. Lihatlah kekuatan organisasi wisatawan Indonesia yang sempurna ini. Mereka mendekati perjalanan sebagai sebuah proyek. Mereka merencanakan semuanya terlebih dahulu, melaksanakan secara efisien, dan berusaha mencapai hasil terbaik. Sarah mengangkat tangan. Tapi, apakah itu begitu istimewa? Bukankah ada wisatawan yang teliti di setiap negara? Itu adalah pertanyaan yang bagus. Saya mengeluarkan materi kesaksian Caitlin. Tentu, ada wisatawan yang teliti secara individu. Tapi ini bukan di tingkat individu. Ini adalah fenomena budaya. Dengarkan kesaksian pramugari Jetstar. Saya menjelaskan tentang efisiensi menakjubkan di dalam pesawat yang Caitlin ceritakan kepada saya. Penataan meja yang disiapkan terlebih dahulu, menu yang dipilih terlebih dahulu, hingga penataan bagasi yang sempurna. Saya menekankan bahwa semuanya sistematis dan konsisten. Jika pola seperti ini adalah karakteristik individu, pasti ada variasi. Namun, wisatawan Indonesia hampir tanpa kecuali menunjukkan perilaku seperti ini. Ini bukan keberhasilan individu, melainkan karakteristik budaya. David menunjukkan minat. Bagaimana dampak ekonominya? Apakah ada perubahan yang benar-benar terukur? Seolah menunggu saat ini, saya membuka materi Olivia. Lihatlah perubahan di toko Queen Victoria Building. Tingkat pengembalian barang dari pelanggan Indonesia hampir nol. Karena mereka tidak melakukan pembelian impulsif, semua pembelian didasarkan pada perencanaan yang cermat. Apa dampaknya pada operasional toko? Manajemen stok menjadi jauh lebih mudah. Berkat pola konsumsi yang dapat diprediksi, operasional yang lebih efisien menjadi mungkin. Dan perubahan seperti ini juga membantu pelanggan lain. Sistem yang diperbaiki untuk pelanggan Indonesia menguntungkan semua pelanggan. Emma mengajukan pertanyaan menarik. Bagaimana dampak sosialnya? Apakah ini benar-benar memengaruhi seluruh masyarakat kita? Saya pikir ini adalah bagian terpenting dan menunjukkan data Jayden. Efisiensi operasional bandara meningkat 15%. Ketika kami menganalisis jalur wisatawan Indonesia dan menata ulang fasilitas, semua penumpang mendapatkan manfaat. Angka yang benar-benar menakjubkan. Bukan hanya itu, perubahan persepsi staf lebih penting.
Mereka belajar standar layanan baru melalui wisatawan Indonesia. Saya menceritakan kesaksian staf bandara satu persatu. Salam terima kasih Ella, peningkatan efisiensi kerja Caitlin, pengurangan waktu pemeriksaan keamanan Patrick. Saya menekankan bahwa semuanya saling terkait. Kepala editor menunjukkan minat yang mendalam. Apa yang Anda katakan bukanlah hanya perubahan budaya pariwisata, melainkan perbaikan sistem sosial kan? Betul sekali, Kepala editor. Dan yang paling menakjubkan adalah, semua perubahan ini terjadi secara alami, tanpa paksaan atau tekanan. Saya menceritakan tentang budaya workation, gaya hidup baru yang menghapus batas antara pekerjaan dan perjalanan, manajemen waktu yang efisien memanfaatkan perbedaan waktu. Mereka hanya bepergian dengan cara mereka sendiri. Namun hasilnya meningkatkan lingkungan sekitar. Orang lain juga secara spontan ingin belajar. Sarah memberikan kritik penting. Tapi, apakah pendekatan perfeksionis seperti ini tidak mengurangi kesenangan perjalanan? Jika terlalu banyak perencanaan, mungkin kita kehilangan spontanitas dan kegembiraan penemuan tak terduga, kan? Saya sudah menduga pertanyaan ini. Awalnya saya juga berpikir begitu. Tapi, wisatawan Indonesia yang saya temui langsung sama sekali tidak terlihat stres. Sebaliknya, mereka terlihat lebih santai. Mengapa? Karena semuanya sudah direncanakan, tidak banyak situasi tak terduga. Jadi, mereka bisa menikmati perjalanan dengan lebih santai. Efisiensi memiliki efek paradoks yang mengurangi stres. Terlebih lagi, jika kita melihat rencana mereka, waktu luang juga dialokasikan dengan cukup. Tertulis, waktu untuk penemuan tak terduga. Kepala editor mengangguk. Sudut pandang yang sangat menarik. Ya. Apa arti cerita ini bagi pembaca kita? Kepala editor, cerita ini mengandung beberapa pesan penting. Pertama, kekuatan budaya. Bahwa karakteristik intrinsik suatu bangsa dapat memengaruhi secara positif melampaui batas negara. Saya berhenti sejenak dan melihat sekeliling ruang rapat. Semua orang berkonsentrasi. Kedua, cara perubahan. Bahwa perbaikan dapat terjadi secara alami melalui contoh yang baik, bukan melalui paksaan atau propaganda. Ketiga, efisiensi dan perhatian dapat berjalan seiring. Kepala editor berkata dengan ekspresi yakin, Walker, yang kamu temukan bukanlah hanya cerita tren pariwisata. Ini adalah pencatatan kelahiran gaya hidup baru. Betul sekali. Dan saya juga sangat penasaran bagaimana perubahan seperti ini akan berkembang di masa depan. Kepala editor membuat keputusan. Kita akan menjadikan cerita ini fitur utama. Dan Walker, tolong rencanakan juga liputan lanjutan. Saya juga penasaran bagaimana perubahan seperti ini terwujud di Melbourne atau Brisbane. Saat keluar dari ruang rapat, saya merasa bangga. Liputan yang dimulai hanya karena rasa ingin tahu telah berkembang menjadi cerita yang bermakna. Setelah rapat redaksi, ketika saya kembali ke meja saya merasa sangat puas. Menyalakan komputer dan mulai menulis artikel, saya merenungkan bagaimana saya harus memulai cerita ini. Sambil mengetik keyboard, saya mengingat kembali pengalaman beberapa hari terakhir satu persatu. Pemandangan menakjubkan yang pertama kali saya saksikan di bandara. Kesaksian tulus Ella, cerita menyentuh Caitlin, data spesifik yang Olivia berikan, dan pertemuan dengan orang-orang yang mempraktikannya. Sambil menulis artikel, saya tiba-tiba penasaran. Apakah perubahan seperti ini hanya terjadi di Sydney? Bagaimana dengan kota-kota lain di Australia? Melihat kalender di sudut meja saya, ada perjalanan bisnis ke Melbourne yang dijadwalkan minggu depan. Saya mungkin bisa mampir ke bandara Melbourne juga. Dan rencana yang lebih besar juga terbentuk di kepala saya. Saya akan berkonsultasi dengan kepala editor untuk langsung mengunjungi Indonesia. Saya ingin mencari tahu bagaimana budaya perjalanan yang unik seperti ini terbentuk akar-akarnya. Setelah selesai menulis artikel, saya menetapkan judul akhir. Revolusi Senyap Mengubah Sydney. Lahirnya budaya perjalanan baru. Sambil menulis paragraf terakhir, saya berpikir seperti ini. Mungkin apa yang kita saksikan sekarang adalah saat babak baru dalam budaya perjalanan global dibuka. Melihat keluar jendela, matahari terbenam di Sydney memancarkan warna-warna indah. Besok, ketika artikel ini diterbitkan, banyak orang akan membacanya. Reaksi seperti apa yang akan mereka tunjukkan. Namun, satu hal yang saya yakin, bahwa cerita ini akan melampaui sekadar artikel dan memberikan perspektif baru kepada orang-orang. Pesan harapan bahwa efisiensi dan perhatian dapat berjalan seiring, bahwa perubahan kecil individu dapat menciptakan perubahan besar, dan bahwa budaya yang berbeda dapat bertemu dan menciptakan hasil yang lebih indah. Matahari terbenam di Sydney mewarnai layar putih gedung Opera House dengan warna keemasan.
Saya dengan tenang menutup buku catatan liputan saya selama beberapa hari. Yang tertulis di sana bukan hanya catatan perilaku wisatawan, tetapi juga jawaban indah untuk bagaimana manusia dapat hidup berdampingan dengan nyaman. Ketika saya memulai liputan ini, saya menggambarkan mereka sebagai penjelajah waktu dari masa depan. Namun, arti sebenarnya dari itu, saya baru memahaminya sekarang. Mereka tidak menggunakan sihir untuk memanipulasi waktu. Mereka hanya menghargai waktu orang lain sama seperti waktu mereka sendiri. Persiapan dan ketertiban sempurna yang saya lihat di bandara itu adalah hadiah diam untuk tidak membuat orang yang antre berikutnya menunggu. Tindakan membersihkan meja dengan hati-hati itu adalah surat cinta tak terlihat agar orang yang duduk berikutnya merasa nyaman. Di balik tindakan efisien yang membuat kami kagum, selalu mengalir empati terhadap orang lain. Ketika sedikit usaha dari diri sendiri membuat seluruh aliran menjadi lancar, kesabaran dan perhatian kecil itu menumpuk. Bahkan sistem raksasa seperti masyarakat pun berubah menjadi sesuatu yang lembut dan hangat. Ingatlah sekali lagi, kata-kata yang diucapkan oleh staf lokal. Yang asli bisa dibedakan hanya dalam 3 detik. Apa 3 detik itu? Mungkin itu 3 detik menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada yang tertinggal sebelum pergi. Atau mungkin itu 3 detik membungkuk kepada staf yang berpapasan dan mengucapkan terima kasih. Dan mungkin itu 3 detik untuk merapikan barang bawaan dan membuat ruang untuk orang berikutnya. Penumpukan 3 detik yang singkat itu, melampaui hambatan bahasa dan batas negara, menggerakkan hati orang-orang di Sydney. Sebagai estetika yang berbicara dari belakang, bukan aturan yang dipaksakan. Itu mengajarkan kita lebih fasih daripada buku pelajaran manapun, bahwa martabat adalah apa yang kita lakukan ketika tidak ada yang melihat. Kekuatan tersembunyi yang mengalir di dalam diri Anda yang sedang menonton video ini bukanlah kemampuan khusus. Itu adalah hati yang peduli terhadap orang lain, dan kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan yang telah Anda kembangkan secara alami sejak kecil. Tindakan Anda yang sepele sebenarnya membantu pekerjaan seseorang di suatu tempat di dunia, menyelamatkan hati seseorang, dan menciptakan revolusi senyap. Keajaiban yang terjadi di bawah langit Australia ini sama sekali bukan kejadian di negara yang jauh. Itu menyebar sebagai riak kebaikan baru setiap hari, dimanapun Anda bepergian dan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Jadi, perjalanan bukan hanya untuk melihat pemandangan, tetapi mungkin juga tindakan mencerminkan keadaan hati Anda di tempat itu. Seperti staf Bandara Sydney yang secara sukarela mulai belajar bahasa Indonesia, perbuatan baik pasti akan sampai ke hati seseorang dan akhirnya kembali sebagai cinta yang besar. Nah, apakah Anda siap untuk melakukan perjalanan berikutnya? Di dalam tas Anda pasti terisi paspor, pakaian ganti, dan 3 detik kebaikan yang dapat mengubah dunia. Semoga cerita ini sedikit menerangi hari esok Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.